Salam semangat pagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Jadi beberapa hari lalu ketika saya hendak mulai untuk merekam bacaan renungan pagi, tiba-tiba terdengar dari luar suara yang sangat keras. Ketika saya mencari tahu, ternyata beberapa rumah dari sini mereka sedang mengadakan suatu acara dan itu menggunakan speaker out yang sangat besar sehingga menghasilkan volume yang cukup keras masuk ke setiap rumah. Makanya jika ada di antara Anda yang mendengar lebih teliti untuk beberapa video yang lalu, ada masuk suara yang lain, jadi kurang jernih suara saya. Saya memohon kepada Tuhan agar rekaman berikutnya supaya lebih lancar lagi. Saya memohon bantuan Tuhan. Esok harinya, ketika saya ingin merekam, turun hujan. Saya berdoa, Tuhan, ajari saya untuk bersabar sehingga saya boleh diberikan waktu yang tepat untuk merekam bacaan renungan pagi. Puji Tuhan, hujannya berhenti. Yang menarik adalah setelah hujannya berhenti, tiba-tiba saya dengar tetangga sebelah sedang memaku sesuatu karena yang saya dengar bunyinya tuk 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 tuk. Saya kembali berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan masih berikan saya kesabaran, artinya saya masih harus menunggu saat yang tepat. Puji Tuhan, akhirnya suara-suara itu reda juga, dan saya bisa melanjutkan rekaman bacaan renungan pagi. Saya bersyukur Tuhan membantu saya untuk menyelesaikan bacaan renungan pagi sehingga saya bisa menguploadnya di waktu yang tepat. Ini hal yang saya syukuri, saya berharap Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri. Baiklah, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita di hari terakhir di bulan ini, tanggal 28 Februari, dengan judul, Kita Tidak Akan Mengingini. Ayat intinya tertulis dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Penjelasannya, hukum yang terakhir mencela keinginan, segala keinginan yang bersifat mementingkan diri. Setiap kadar perasaan tidak puas, tiap-tiap perbuatan hendak beroleh keuntungan yang berlebihan. Setiap usaha memuaskan hati dengan mementingkan diri yang bekerja untuk menguatkan dan memperkembang tabiat yang akan menghancurkan keserupaan dengan Kristus dalam manusia dan menutup pintu gerbang kota Allah terhadap manusia. Apabila malaikat-malaikat datang hendak melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan dan menyaksikan pertunjukan kekikiran, pertunjukan keinginan mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dan mencari keuntungan sendiri atas kerugian orang lain. Malaikat-malaikat itu pergi dengan duka cita. Tidak ada cara lain di mana Tuhan dapat dimuliakan dengan lebih baik dan kebenaran dihormati setinggi-tingginya daripada bagi orang-orang yang tidak beriman melihat bahwa kebenaran telah mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan baik atas hidup orang-orang yang secara alami tamak dan pelit. Kalau sekiranya dapat dilihat bahwa iman orang-orang yang begitu mempunyai suatu pengaruh yang membentuk tabiat mereka, mengubahkan mereka dari orang-orang yang sangat kikir, mementingkan diri sendiri, suka mencari laba yang berlebih-lebihan, dan menggemari uang, menjadi orang-orang yang suka berbuat baik dan mencari kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaannya dalam usaha memberkati orang-orang yang perlu diberkati, yang melawat perempuan-perempuan janda atau anak yatim piatu dalam kesengsaraannya, dan yang menjaga dirinya suci dari dunia ini. Itulah kelak suatu bukti bahwa agama mereka itu tulen adanya. Barang siapa mengaku sedang menunggu dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhannya, seharusnya lah jangan mempermalukan pengakuan mereka oleh bersenda gurau dalam perdagangan dan bertahan untuk sen yang terakhir. Buah yang demikian tidak bertumbuh atas pohon umat Kristen.
Hukum yang ke-10 memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Orang yang di dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari mengikuti keinginan, bahkan keinginan jahat terhadap kepunyaan orang lain. Tidak akan bersalah tentang suatu perbuatan salah terhadap sesamanya. Aplikasi bagi kita hari ini, baiklah kita berdoa khusus untuk hukum yang ke-10 ini. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita diberikan roh kepuasan untuk setiap hal yang kita miliki. Karena keinginan memiliki milik orang lain itu mulai dari panca indera kita. Kita melihat milik orang lain, kita mendengar apa saja yang telah dimiliki orang lain, sehingga timbul keinginan dalam pikiran hati kita untuk memilikinya. Mari kita berdoa agar Tuhan setiap hari memagari pikiran hati kita untuk selalu puas terhadap apa yang kita punya dengan cara yang benar. Dan hindarkan pikiran kita dari mengingini milik orang lain. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kita semua, mari kita gunakan waktu-waktu kita sekarang ini meskipun kita sibuk. Banyak kegiatan yang menyita waktu kita. Tapi biarlah kita tetap memiliki waktu khusus untuk berdoa, untuk bertemu dengan Tuhan. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya turut akan menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari di hari yang baru di bulan yang baru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.